Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ananda semuanya, kembali lagi kita bertemu dalam video tutorial masih di bagian pertama, yaitu tentang pengenalan software Mastercam X5. Nah, video ini adalah video yang kedua. Kita lanjutan dari video kemarin atau video yang pertama, itu tentang pengenalan software Mastercam X5. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengaplikasikan atau menggunakan tools yang telah kita pelajari di video sebelumnya. Baiklah, Anda semuanya, mari kita buka software atau aplikasi Mastercam-nya terlebih dahulu. Nah, sudah terbuka, dan yang pertama yang terutama sekali yang kita perhatikan dalam pembuatan desain Mastercam X5 ini, yaitu jikalau di komputer Anda tidak ada atau tidak muncul bar Operation Manager ini, misalnya seperti ini, nah, maka kita harus munculkan terlebih dahulu Operation Manager-nya dengan cara klik menu View, lalu klik tombol Toggle Operation Manager. Nah, atau bisa juga kita tekan tombol Alt kemudian O pada keyboard. Oke, setelah itu kita dalam membuat desainnya, kita harus memunculkan garis sumbu atau axis pada layar yang berwarna biru ini sebagai acuan untuk kita menggambar dengan cara Anda tekan tombol F9 pada keyboard. Nah, maka akan muncul garis sumbu yang berwarna merah ini. Nah, setelah itu di sini kita lihat ada 1, 2, ada sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sesuai dengan yang kita pelajari, bahwasanya untuk proses pembubutan di CNC yaitu memakai 2 sumbu atau yang disebut dengan 2 axis. Nah, bagaimana dengan sumbu untuk 3 axis? Apakah Mastercam X5 ini bisa? Jawabannya adalah bisa. Nah, kita lihat di sini. Di atas ini ada 1, 2, 3, dan 4 kubus ya, berbentuk kubus. Nah, di sini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, pada video sebelumnya kita tidak membahasnya, sekarang akan kita bahas. Ini adalah proyeksi ya, ini adalah proyeksi. Nah, yang pertama ini adalah top atau tampilan tanpa atas. Nah, ini adalah yang sekarang ini adalah tanpa atas. Kemudian yang kedua adalah form atau tampak depan ya. Kalau tampak atas, sumbunya adalah sumbu Y dan sumbu X. Sekarang kita klik untuk tampak depan. Nah, sumbunya adalah sumbu Z dan sumbu X. Kemudian yang setelahnya adalah right atau tampak bagian samping kanan. Ini kita klik. Nah, sumbunya adalah sumbu Z dan sumbu Y. Nah, yang terakhir adalah isometrik atau kita juga bisa menyebutnya adalah 3 dimensi ya, tampilan tampak 3 dimensi. Nah, coba kita klik. Nah, maka ini sudah memakai 3 sumbu. Ini sumbu yang pertama adalah sumbu Z. Kita lihat di sini pedomannya. Nah, ini yang kedua sumbu X ya. Nah, ini sumbu Y. Kita lihat pedomannya di sini. Nah, untuk proses pembubutan kita memakai top WCS atau tampak atas, sumbu X dan sumbu Y. Nah, baiklah Nanda, sekarang marilah kita praktikkan bagaimana cara membuat garis ya. Di sini ada tombol atau tools yang berjudul Create Line Endpoint. Nah, atau juga bisa kita temukan di menu Create bagian line. Line itu artinya garis ya. Nah, ambil yang endpoint.
Nah, setelah kita klik, maka akan muncul bar yang berwarna kuning seperti ini ya Nanda. Nah, ini menandakan bahwasanya perintah sedang aktif ya. Karena kita memerintahkan untuk membuat garis, maka yang aktif adalah perintah membuat garis. Nah, di sini di bar yang berwarna kuning ini ada yang namanya ini length, ini adalah ukuran, dan ini angle adalah sudut. Nah, jika kita mengklik misalnya perintah untuk membuat lingkaran, nah maka yang muncul adalah radius dan diameter. Ini adalah petunjuk ya untuk ukuran. Nah, kemudian kita kembali lagi untuk membuat garis tadi ya. Nah, setelah kita aktifkan perintah untuk membuat garis, maka di sini akan muncul specify the first end point. Ini maksudnya adalah kita disuruh untuk menentukan yang mana titik awal garis yang akan kita buat. Nah, Anda semuanya, untuk membuat garis kita patokan adalah garis sumbu yang berwarna merah ini ya. Nah, kita cari titik tengahnya dengan mengarahkan kursor kita atau mouse ke arah tengah dari pusat dari sumbu ini. Nah, jika sudah berbentuk kotak seperti itu, berarti itu sudah berada di posisi tengah. Kita klik satu kali. Nah, maka di sini akan tertulis specify the second endpoint. Yang tadi adalah poin pertama ya, atau garis titik pertama ya. Kalau kita klik satu kali, maka dia akan menyuruh untuk menentukan titik kedua untuk garis kita. Nah, untuk membuat garis ini harap diperhatikan ya. Jika kita ingin memulai untuk membuat garis, jangan kita tahan kursornya seperti ini contohnya. Nah, jangan ditahan seperti ini kalau untuk membuat garis. Kalau ditahan seperti ini, maka garis tersebut tidak akan lurus. Contohnya seperti ini. Nah, tidak akan lurus. Tetapi jika kita tidak menahan kliknya, seperti ini dia. Nah, maka dia akan lurus. Di situ ada logo atau simbol siku ya, itu menandakan garis itu lurus. Nah, setelah kita membuat garis, kita arahkan ke arah mana garis ini akan kita buat. Misalnya kita arahkan ke atas atau ke samping kiri ini. Nah, misalnya ke samping kiri ini ya. Klik satu kali. Nah, kemudian baru kita buat ukurannya. Nah, kita arahkan mouse kita ke length ini, ukuran ini. Nah, setelah kita buat garisnya, lalu kita buat ukurannya. Kita buat ukurannya, misalnya kita hapus terlebih dahulu, kita buat misalnya 10. Ini satuannya milimeter ya Nanda. Nah, lalu kita tekan enter. Nah, maka garis ini akan otomatis memiliki ukuran sepanjang 10 mm. Ini kan garisnya lebih ke arah kiri ya. Bagaimana cara kita memperbesarnya? Kita cukup scroll ya, gulir atau scroll yang ada di mouse kita. Misalnya kita scroll ke bawah, nah, dia akan zoom out. Kalau kita scroll ke depan, dia akan zoom in. Nah, seperti ini contohnya. Dan kita ingin menggeser, misalnya kita ingin menggeser-gesernya, kita cukup cari di sini di menu view ada tombol pan. Coba kita tekan. Nah, kursor kita akan berubah menjadi seperti ini. Ini kita klik, kita bisa geser-geser seperti ini. Oke. Nah, kalau kita lepaskan, dia akan kembali seperti semula. Kemudian kita buat lagi garis ya ke arah atas misalnya. Kita cari titiknya, titik atau garis titik terakhir dari garis yang pertama kita buat tadi dengan mengarahkan kursor. Nah, kalau misalnya sudah ada lambang petak atau kotak seperti ini, itu berarti sudah
tetap atau sudah pas di titik terakhirnya. Kita klik saja, arahkan ke atas. Nah, kemudian baru kita buat ukurannya. Misalnya kita buat ukurannya adalah 5 mili. Kemudian kita enter. Nah, misalnya jika ini terlalu kita zoom seperti ini hingga gambar kita hilang, kita jangan panik ya Nanda. Kita cukup tekan tombol ini fit, atau kita cari di menu view fit ya. Ini sama dengan yang ini. Nah, kita tekan ini, maka dia akan otomatis sesuai dengan ukuran layar kita. Kita tinggal zoom out saja. Misalnya kita letakkan kursor di sini, lalu kita zoom. Kita letakkan kursor di sini, kita zoom, dia akan arah yang berbeda. Oke. Kalau kita mau geser, kita tekan tombol pan. Kita geser ke sini, biar lebih leluasa kita menggambarnya. Nah, kita lanjutkan, kita buat lagi garis ke arah sini. Oke. Nah, kemudian kita ingin membuat lingkaran misalnya ya. Kita klik create circle center point, atau kita cari di menu create. Nah, kita cari di sini ada menu arch. Nah, arch ini adalah yang berhubungan dengan lingkaran. Nah, kita lihat di sini ada, nah ini circle center point. Kalau circle center point ini kita cukup menentukan yang pertama itu adalah titik tengahnya atau titik pusat lingkaran, lalu titik luar dari lingkaran. Nah, ini saja sudah cukup untuk membuat lingkaran. Klik ini, atau kita juga bisa klik yang ini. Oke, misalnya kita mau buat lingkaran di tengah-tengah sini ya. Nah, kita buat lingkaran, kita arahkan seperti ini. Nah, kemudian kita buat ukurannya, radiusnya kita buat misalnya 3, kemudian kita enter. Nah, maka dia akan jadi lingkaran dengan diameter 6 dan radius 3 mm. Kemudian kita masuk pada menu trim ya. Misalnya kita ingin menghapus ini yang tidak perlu pada gambar kita, misalnya yang bagian ini. Nah, sebelum kita berpindah ke menu trim, jangan lupa kita mematikan perintah yang kita yang sedang aktif ya di menu Mastercam ini, dengan tekan tombol ESC pada keyboard. Nah, maka yang berwarna kuning tadi hilang. Nah, selanjutnya kita akan memotong garis yang ini. Caranya bagaimana? Kita cuma tekan tombol trim. Nah, lalu kita arahkan ke garis yang mana kita mau potong. Akan tetapi sebelumnya kita aktifkan terlebih dahulu tombol divide atau delete-nya sehingga dia berwarna biru. Nah, lalu kita klik yang mana mau kita hapus. Nah, kalau kita arahkan ke sini, misalnya kita mau hapus ini, maka dia akan secara otomatis membuat garis putus-putus. Lalu kita klik, maka dia akan hilang. Nah, maka dia akan hilang. Nah, selanjutnya kita ingin menghapus bagian yang ini misalnya, atau yang ini. Kita klik, maka dia akan hilang. Kemudian kita nonaktifkan perintahnya dengan tekan tombol ESC. Nah, inilah gambarnya. Bagaimana cara misalnya kita salah membuat atau salah menggambar ya. Kita ingin menghapusnya. Caranya mudah Ananda. Kita arahkan mouse kita atau kursornya ke arah yang ingin kita hapus. Misalnya kita ingin menghapus lingkaran ini ya. Kita arahkan. Nah, berwarna putih. Yang semulanya berwarna hijau, kemudian kita arahkan dan dekati. Nah, maka dia akan berwarna putih. Lalu kita klik. Nah, dia akan berwarna putih. Itu tandanya garis yang telah kita klik tadi
adalah garis yang telah kita pilih. Nah, kita tinggal tekan tombol delete pada keyboard kita. Nah, maka dia akan terhapus. Nah, kemudian ingin kita hapus juga yang bagian sini dan bagian sini. Kita tinggal arahkan mouse kita atau cursor kita ke arah sini, garis yang pertama. Kemudian kita arahkan garis yang kedua. Nah, dia berwarna putih kan? Nah, berarti itu sudah kita pilih dan siap untuk kita hapus. Terus kita tekan tombol delete. Nah, maka dia akan terhapus. Nah, kemudian bagaimana cara atau bagaimana fungsi tombol lain? Nah, ini ada tombol fillet entities. Nah, akan Bapak praktekkan. Ini sering juga digunakan dalam proses menggambar atau desain ya. Kita bikin dulu garis di sini. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita hapus garis yang dua buah ini, yang berlebih ini ya. Dan tombol SC terlebih dahulu agar mematikan perintahnya. Nah, kemudian kita tekan tombol trim, lalu sudah aktif. Nah, kita klik yang mana yang mau kita hapus dan yang ini. Nah, misalnya kalau tidak kita tekan trim ya, kita hapus saja. Kita tekan, nah, saya kita hapus saja yang ini. Kita tekan delete ya, maka akan terhapus bagian yang panjangnya juga ya. Jadi makanya kita trim. Nah, oke. Nah, selanjutnya tombol fillet dan chamfer. Nah, fillet dan chamfer. Fillet ini Ananda, fillet ini adalah untuk membuat radius. Kalau chamfer ini untuk membuat chamfer. Nah, kita klik dulu yang fillet yang pertama ya, fillet. Nah, di sini ada indikator atau bar yang berisikan radius. Kita mau bikin radius berapa, misalnya kita bikin 2 contohnya. Kemudian kita klik garis yang pertama, kita mau bikin radius yang di sini ya. Nah, yang di sudut ini kita mau bikin radius. Nah, kita klik dulu, kita buat ukurannya 2. Kita klik garis pertama yang ini, yang berwarna putih ini, lalu kita klik garis yang kedua. Nah, maka dia akan otomatis membuat radius dengan ukuran 2 mm. Kemudian tekan tombol ESC untuk mematikan perintahnya. Nah, kemudian kita bikin chamfer lagi ya. Klik yang garis segitiga yang ini, nah, maka akan terbuka menu lainnya. Kemudian klik chamfer. Nah, di sini ada ukurannya. Kita bikin ukurannya sama ya, 2. Kemudian kita klik garis yang pertama, lalu kita klik garis yang kedua. Nah, oke Ananda, coba dipraktekkan sekarang. Oke, nah setelah itu kita nonaktifkan perintahnya dengan tekan tombol ESC pada keyboard. Kemudian yang terakhir ya, bagaimana cara kita mengetahui ukuran-ukuran yang telah kita gambar ini. Nah, caranya adalah yang pertama, di sini ada menu create. Nah, Ananda cari drafting, kemudian cari smart dimension. Atau pada bagian sini juga sudah ada ya. Mana dia? Ya, ini dia. Smart dimension. Nah, kita tekan smart dimension. Nah, di sini aktif ya, berwarna kuning. Kita klik garis yang mana atau titik dari mana kita mengukur. Saya dari sini, titik yang ini sampai ke sini. Berapa ukurannya? Ini terlalu besar ya, kita zoom. Nah, ukurannya adalah 5 ya, sama seperti yang kita buat tadi. Nah, kemudian kalau kita ingin meletakkan ukuran ini di sini, kita tinggal klik saja bebas. Nah, dia akan tetap berada di sini. Tapi jikalau kita ingin hanya untuk mencek saja, kita tinggal
lepaskan saja ya. Nah, misalnya kita untuk mengukur ini ya, R2. Oh, sudah R2. Kemudian kita batalkan, tekan ESC. Nah, maka dia akan batal. Kemudian kalau kita ingin menghapusnya juga sama seperti tadi caranya. Kita arahkan kursor, kemudian kita klik dia sampai berwarna putih, lalu kita tekan delete. Oke. Nah, mungkin sampai di sini saja untuk pengenalan dari fungsi tools yang ada pada Mastercam X5 ini. Ananda sekalian, ada beberapa tugas yang Bapak berikan dalam video ini. Diharapkan Ananda dapat bekerja secara mandiri ya. Kalau misalnya lupa atau tidak mengetahui caranya, bisa diulang lagi video ini. Oke, tugasnya adalah seperti ini.